Alhamdulillah, malam ini kita kembali untuk mandi malam di air laut dengan tujuan spear fishing malam. Lumayan untuk cari lauk dikarenakan harga ikan saat ini sangatlah mahal. Kami menempuh perjalanan sekitar 20 menit dengan menggunakan perahu bersama teman. Kami berangkat hanya bertiga dikarenakan perahu kecil. Setelah tiba di spot, kami prepare untuk turun. Satu teman kami sudah turun, kemudian diikuti teman yang berikutnya, dan saya adalah orang terakhir yang turun. Kemudian di penyelaman pertama, saya melihat ada pergerakan di balik batu karang. Setelah saya dekati, ternyata itu adalah anak sotong kecil yang sementara tidur atau menghindari saya dikarenakan takut untuk dibawa pulang. Kemudian penyelaman berikutnya, saya melihat ada ikan target, yaitu ikan katambak. Ya, setelah itu saya membidiknya dan alhamdulillah tembakan saya tepat sasaran. Sebelum saya naik, saya melihat satu ekor lagi, maka itu saya cepat untuk memasang karet spear gun saya untuk turun kedua kalinya menembak satu ekor lagi. Dan ini dia, saya berusaha untuk menembak dan ternyata tembakan saya meleset. Saya pun tidak berputus asa, berusaha mengejarnya kembali, dan ya, saya kembali melihatnya dan saya turun untuk menembaknya yang kedua kali dengan harapan tepat sasaran. Dan ya, tembakan saya alhamdulillah tepat sasaran. Dan ini dia ikan katambaknya 2 ekor, alhamdulillah. Kemudian maju beberapa meter ke depan, saya melihat ada rombongan ikan-ikan kecil. Dikarenakan tidak ada ikan besar yang kita bisa amankan, kita ambil kesempatan untuk buat video-video saja. Dan setelah menyelam ke depan beberapa meter, saya berpapasan dengan satu orang teman Sparrow. Dan dalam penyelamatan berikutnya, saya melihat satu ekor ikan katambak lagi, dan alhamdulillah tembakan saya kali ini tepat sasaran. Ya, lumayan untuk dibawa pulang untuk digoreng-goreng, alhamdulillah. Dan ini dia penampakan 4 ekor tembakan yang pertama yang kita dapatkan. Kemudian di penyelaman berikutnya, saya lagi melihat ikan katambak, dan di spot ini spotnya ikan katambak, karena ikan yang lain itu kurang, yang terlihat hanyalah ikan katambak. Dan sini saya juga melihat ikan kulit pasir. Ikan seperti ini sangat melimpah di sini, dan saya tidak memilih untuk mengambilnya karena dia bukan ikan target saya. Dan berikutnya saya melihat ikan badut, dan saya hanya merekamnya. Kemudian pada penyelaman berikutnya, saya melihat beberapa ekor baronang dan saya menembaknya, alhamdulillah kena. Dan di spot seperti ini, karang-karang yang seperti ini, sangat banyak baronang seperti yang barusan saya panah. Hanya saja tidak terlihat jelas di dalam kamera dikarenakan mungkin agak gelap. Dan inilah penampakan mereka, dan saya mencoba menembak dan dia berhasil melarikan diri. Kemudian terlihat lagi satu ekor dan saya mencoba mengejarnya, menunggu momen yang pas untuk bisa menembak secara presisi agar tidak terlepas dan kabur. Dan ya, ini dia,
Saya menunggu momen yang pas dikarenakan arus yang sangat keras, makanya saya mencoba untuk lebih tenang dan ternyata tembakan saya juga meleset. Dari atas terlihat sebuah ikan buntal durian. Ikan ini sangat enak jika dibakar. Hanya saja ukurannya masih kecil, makanya saya tidak mengambilnya. Kemudian di penyelaman berikutnya saya melihat kembali ikan target, ikan katambak. Dan ya, saya coba turun mengejarnya dan langsung membidik dan tembak. Alhamdulillah kena di titik matinya. Kemudian saya melihat ada pergerakan kecil dan ternyata itu adalah ikan kerapu. Ikan kerapu tikus kita bilang, atau ikan kerapu susu. Dan saya coba membidiknya walaupun agak susah karena ikan yang barusan saya tembak ini bergerak-gerak, dan alhamdulillah kena. Dan setelah ikannya mengamuk, ternyata ikannya dapat meloloskan diri. Kemudian saya menyelam kembali untuk mencari keberadaannya, dan beberapa lama saya mencarinya, tidak kelihatan. Dan saya kembali ambil napas dan kembali mencarinya, dan memang mungkin malam ini saya tidak bisa dapat ikan kerapu tersebut. Insya Allah akan dapat di lain waktu. Dan di sini saya merasa ada panggilan kode dari teman-teman di perahu, dan ya, itu adalah panggilan untuk kembali ke perahu dan akan pindah ke spot berikutnya. Kemudian saya kembali bertemu dengan seekor penyu yang sedang berlindung dari arus di dalam batu. Dan ini dia, saya coba mendekati, dan dia sangat pandai berpose cantik, seakan tahu saya sedang membawa kamera. Dan di sini saya melihat ada lobster yang ukurannya sudah lumayan besar, dan saya coba mendekatinya, menembaknya. Sebelum saya menembaknya, ternyata dia berhasil meloloskan diri. Saya coba mengejarnya dan menembaknya, ternyata tembakan saya meleset, dan saya kembali memasang panah dan karet untuk turun mengejarnya kembali, dengan harapan tembakan yang kedua ini tepat sasaran. Dan ya, saya coba turun dan menembaknya. Alhamdulillah tembakan kali ini tepat sasaran. Dan berikutnya saya melihat lagi ikan sweat lips yang sedang tidur, dan alhamdulillah tembakan berikutnya juga tepat sasaran. Lumayan ada tambahan untuk bisa dibawa pulang. Kemudian saya bertemu dengan teman Spero lagi, dan kami di sini di spot yang ini, spot kedua ini, kami banyak bersampingan dikarenakan kami mendapati banyak karang-karangnya ikan barong ekor kuning. Dan satu karang seperti karang yang patah-patah tadi yang seperti itu sangatlah banyak. Di sini dia mau memberitahu saya bahwasanya di bawah ini banyak sekali ikan baronang ekor kuning, dan memang sangat banyak, hanya tidak terlihat di dalam kamera. Nampaknya mereka berlindung dari kerasnya arus atau ombak, dikarenakan musim ini adalah musim timur yang ombaknya sangat lumayan keras dan durasinya sangat lama. Dan di sini teman Spero sudah mulai membidik ikan-ikan di dalam karang tersebut, dan ya, dia mendapatkan satu ekor lagi, dua ekor nampaknya. Dan di dalam karang seperti ini tidak hanya ikan baronang ekor kuning saja, akan tetapi ada juga ikan jenis lain seperti ikan kakatua yang sedang berlindung dari kerasnya arus dan gelombang malam ini.
Kemudian di sini saya coba membidik ikan baronang di dalam karang ini, dan ya, saya mendapatkan 1 ekor lagi untuk bisa dibawa pulang. Dan ini adalah tembakan yang kesekian kalinya untuk ikan baronang tersebut. Di sini saya melihat ada pergerakan lagi, dan itu dia warna biru yang cerah, yaitu ikan kakatua atau parrotfish. Dan tembakan ini alhamdulillah mengenai tepat sasaran. Dan penyelaman berikutnya, kita kembali merekam teman Spero yang membidik ikan baronang, dan beliau ini adalah Spero senior ya, yang mengajari saya spear fishing juga, diantaranya guru dari guru-guru saya. Alhamdulillah dengan spear fishing ini saya tidak pernah lagi kekurangan ikan, terlebih ikan-ikan yang sering kita temui saat spear fishing malam. Dan ini adalah kebiasaan buruk yang biasa saya lakukan, yaitu membiarkan ikan yang saya panah selalu berada di saf saya, sehingga membuat berat dan akurasi tembakan juga berkurang. Di sini saya menembak lagi 1 ekor dan alhamdulillah kena ikan baronang. Dan ini ada 1 ekor lagi ikan parrotfish kakatua. Di spot ini sangat melimpah ikan kakatua seperti ini. Dan alhamdulillah malam ini walaupun ombaknya keras dan besar, alhamdulillah untuk di spot ini masih tergolong jernih sehingga cahaya kamera sangat baik. Dan ya, saya menembak lagi 1 ekor ikan baronang. Kami berada di spot ini bersama teman Spero yang di samping saya tadi, itu mungkin sekitar 1 sampai 1 jam lebih untuk memanen ikan baronang ini, sampai kami merasa bosan dan memutuskan untuk kembali ke perahu untuk persiapan balik, dikarenakan waktu sudah sangat larut. Sebelum saya balik, saya sempatkan menembak beberapa ekor lagi, dikarenakan sayang kalau kita tinggalkan baronang-baronang yang besar-besar seperti ini, sangat sayang untuk kita tidak bawa pulang. Dan ini dia, saya masih berusaha menembak mereka, dan sebenarnya ini hanya beberapa ekor saja yang kelihatan, sekitar 5 mungkin. Dan yang sebenarnya terjadi sangat banyak di dalam karang-karang ini. Hanya saja ketika mereka terkena senter, mereka berusaha masuk ke dalam karang yang lebih dalam, sehingga menyusahkan kita untuk menembak mereka, dikarenakan resiko panah yang akan tersangkut dengan karang-karang tersebut. Dan kami sudah di perahu. Naik bulan sana. Dan ini waktunya kita balik. Dan ya, di sini terjadi insiden mesin kita ternyata tidak mau menyala. Perkiraan sekitar jam 1 malam mesin tidak mau menyala, dan akhirnya kita terombang-ambing di lautan. Alhamdulillah terdampar di sebuah pulau di bagian depan kami. Dan ternyata di kapal ini tidak ada juga dayung yang membantu mengarahkan kita ke darat. Setelah berlalu beberapa saat dengan menahan rasa dingin yang sangat, kita sudah mendapati daerah dangkal dari pulau di depan. Walaupun kita sudah mendapatkan posisi yang dangkalnya, tapi pulaunya masih jauh. Dengan perjalanan yang hanya mengandalkan angin, kita sampai di pulaunya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit ke depan. Dan sesekali kami memberi sinyal kepada pelaut yang keluar untuk memancing,
agar datang membantu kami, tapi dari mereka tidak ada yang mendekat dikarenakan mungkin tidak paham dengan panggilan-panggilan kami. Dengan merasakan kedinginan yang sangat, sesekali kami bergurau untuk menghilangkan rasa dingin dan cemas yang kita rasakan bersama di dalam perahu. Saya saja yang memiliki baju selam masih merasakan dingin, apalagi teman satu orang atau guru kami tidak memakai baju wetsuit atau baju selam. Bayangkan bagaimana dinginnya di saat itu. Dan suhu malam untuk saat ini memang sangat dingin dikarenakan waktu yang kami sebut adalah musim timur. Adapun di musim barat memang untuk suhu air dan udaranya biasanya lebih hangat. Singkat cerita, kami telah tiba di pulaunya dan saya di sini berusaha mencari kain atau baju. Siapa tahu saja ada dari wisatawan-wisatawan yang meninggalkan kain atau bajunya. Saya berusaha berjalan beberapa ratus meter bolak-balik mengecek villa-villa yang ada di depan. Namun tidak ada satupun baju atau kain yang bisa dimanfaatkan. Bahkan sampai saya mengecek di dalam tong sampah, namun tong sampahnya juga sudah bersih. Saya mengecek di atas villa, di bawah villa juga tidak ada kain yang terlihat. Dan sebenarnya pulau ini dengan daratan tidaklah jauh. Hanya saja yang membuat kita tidak bisa mengarahkan perahu ke darat karena tidak adanya dayung. Ini adalah pengalaman buat kita untuk mempersiapkan sematang-matangnya sebelum kita bepergian menggunakan perahu. Singkat cerita, kami membuat api dikarenakan kami tidak mendapatkan kain. Kami membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh. Panas guys. Dan alhamdulillah beberapa saat suhu badan kami kembali normal. Dan di sini saya mencoba untuk mengeringkan wetsuit saya sebelum apinya padam. Sungguh malam yang sangat dramatis sekali. Dan di sini ada pelajaran untuk kita untuk memperhatikan hal-hal penting, detail-detail kecil saat kita hendak bepergian menggunakan perahu. Keringkan wetsuit. Dingin sangat. Masya Allah. Bagaimana master? Bikin apa itu master? Masya Allah. Langsung kembali lagi suhu badan. Bagaimana pengalaman malam ini? Terdampar di pulau yang berpenghuni. Pulau tak terduga. Cari sotong dapatnya begini. Setelah pakaian kami kering dan kami kembali memakainya, di sini kami memanfaatkan bara api ini untuk membakar ikan tangkapan kami. Kami mendapatkan beberapa alat yang ditinggalkan oleh wisatawan yang datang berkunjung di pulau ini. Cumi dan lobster. Dan setelah ikannya masak, kami pun menyantapnya. Dan setelah itu kami melanjutkan untuk sholat. Kemudian setelah itu kami beristirahat sampai jemputan yang menjemput kami datang di pagi hari. Untuk tempat istirahat kami menggunakan musola dan sajadah sebagai alasnya. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Yang datang membantu kami untuk menarik perahu kami pun sudah tiba dan kami sudah menunggunya karena perahunya
dia parkir di bagian sisi sebelah dari pulau ini, sedangkan perahu kami berada di sebelah yang lain. Dan ini pemandangan di Pulau Bokori, pulau yang sangat indah sebenarnya, dengan membentang pasir putih dan air yang sangat jernih. Dan di pagi ini terlihat sangat teduh, berbeda halnya dengan waktu malam tadi saat kami menyelam mencari ikan. Dan di sanalah tujuan kita nanti saat pulang. Masya Allah, suasana pagi ini sangatlah teduh dan cerah sekali. Di sini saya coba mengecek ikan tangkapan kami tadi malam, dan di sini saya sebenarnya sudah pasrah. Ikan ini kalau memang sudah berbau atau rusak, Disiramkan air kah? tapi teman saya mengatakan bahwasanya mungkin masih bisa diselamatkan. Dia memerintahkan saya untuk mencucinya. Sebelum kita meninggalkan pulau ini, kita mencoba mengambil video-video cantik dan momen-momen yang ada saat ini. Kemudian setelah itu, orang yang akan membantu kami menarik perahu kami sudah tiba, dan kami pun naik di perahu dan mulai melaju untuk pulang. Sungguh malam yang luar biasa, tambahan pengalaman untuk kami sebagai spero pemula. Halo Bogori. Dicari ini sama istri-istrinya mi orang-orang. Mari kita pulang, Mas. Enak-enak tidur di spring bed, Mas nih. Iya, Pak. Berarti kalau siang berombak, malam ada kemungkinan teduh ya, begitu ya? Singkat cerita, alhamdulillah kita sudah mau sampai dengan perjalanan menempuh sekitar 1 jam. Alhamdulillah, tiba juga. Oke, kita persiapan pulang dan sampai jumpa pada konten-konten berikutnya.